Seluruhnya siap gerak. Kencang depan gerak. Tegak gerak. Selamat pagi. Semangat. Oke, terima kasih. Berdiri semuanya. Berdiri semuanya. Silakan dirapikan bajunya, yang belum masuk dimasukkan, dasi yang belum betul dibetulkan. Jaket dibuka, sweater dibuka. Cepat. Hari ini berapa orang yang tidak memakai seragam seperti ketentuan? 5, Pak. Rizal, Sehan, Jaka, Sony, Melgi. Oke, sudah yang lainnya udah rapi? Sudah. Silakan duduk kembali. Penuhkan depan dulu, penuhkan. Maju ke depan. Maju ke depan. Yang di belakang, Amel, maju ke depan. Rian, maju ke depan. Penuhkan depan dulu. Nah, sini. Oh, ini kepala kosong. Nah, sini. Ngopi, sini. Baik, selanjutnya berdoa. Giliran siapa? Selfie, pimpin doa selfie. Giliran. Ambil posisi sempurna, kita akan berdoa. Sebelum memulai kegiatan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Izinkan saya memimpin secara Islam. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Siap. Berdiri. Salam. Thank you, Selfie. Silakan duduk. Hari ini yang tidak memakai seragam seperti yang seharusnya, silakan di depan. Sehan, Farizal, Jaka, Sony, Melgi. Silakan di depan. Sehan bisa push up? Mampu enggak? Bisa ya? Silakan konsekuensi dengan pelanggarannya ya. Saya minta push up 5 kali lah biar semangat. Silakan push up. 1, hitung. 2, 3, 4, 5. Oke, sih, thank you. Silakan kembali. Selanjutnya saya minta 1 kali lagi silakan cek sampahnya di bawah, di samping, kanan, kiri. Jangan sampai ada sampah. Diambil, ada masukkan ke tempat sampah. Agung, Arjun, apa kabarnya Arjun nih? Baik. Farizal, Ajis, keterangannya tanpa keterangan. SMK Bisa. selamat pagi. Semangat. Oke, nah semangat kan? Tujuan pembelajaran kita akan dan melakukan pengukuran resistansi listrik. Ya. Hari ini kita akan fokus ke kompetensi pengetahuan, yaitu 3.8 menerapkan. Jadi nanti kamu harus memahami bagaimana mengukur resistensi. Menggunakan apa? Banyak ya. Menggunakan apa? Salah satunya multimeter. Terima kasih Selfie, terima kasih Melin atas komennya. Nah, Bapak sampaikan ya, kita sebagai orang listrik mengapa Bapak sampaikan harus atau wajib menguasai penggunaan multimeter. Jadi penting sekali karena multimeter nanti akan sangat mempermudah proses pekerjaanmu ya, terutama pada saat sebagai instalatir ya, mengukur. Pada pertemuan sebelumnya Bapak sudah sampaikan ya, kita sudah bahas materi tentang alat ukur dan pengukuran ya.
Oke, selanjutnya silakan perhatikan papan tulis. Nah, itu materi kita hari ini, ya. Apa disebut multimeter? Karena dia Suatu alat ukur Suatu yang alat dapat ukur yang mengukur bisa mengukur banyak good. Nah, bisa mengukur banyak besaran listrik. Sebelum menggunakan multimeter ada aturan-aturannya yang harus dilakukan, ya, supaya multimeter itu awet dan tidak cepat rusak, terutama pada saat akan mengukur resistor. Nah, maka selektor yang dipilih adalah apa? Ohm. Tuh. Menurut kamu, apa kelebihan dari masing-masing itu? Multimeter analog dan multimeter digital. Kalau yang multimeter digital Pak, angkanya bisa langsung dibaca. Kelebihannya. Nah, kemudian yang analog, Analog harus di selanjutnya nanti silakan bentuk kelompok. Bentuk kelompok berapa orang ini? 1, 2, berarti berlima-lima. Silakan seperti kemarin, berlima-lima. Bentuk kelompok berlima-lima. Sudah? Kelompok. Ini nih betul-betul misalnya, masa? Kelompoknya. HP-nya dibuang dulu. Kalau tidak nanti saya yang buang. Oke, sudah ke kelompoknya. Silakan cari materi, ya, materi prinsip kerja multimeter untuk menjawab pertanyaan. Jadi saya beri pertanyaan, nanti kalian mencari materi untuk jawabannya. Pertanyaannya silakan dicatat. Mengapa? Silakan dicatat, buka bukunya. Mengapa? Mengapa pada saat diberi resistor jarum pada multimeter bergerak? Kelompok 2, silakan presentasi ke depan. Yang lainnya didengarkan ya. Nah, dulu kelompoknya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kami di kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil tugasnya. Jadi pertanyaan tadi apa, Nok? mengapa pada saat diberi resistansi jarum pada multimeter bergerak. Apa berdasarkan apa menurut kelompokmu apa hasilnya? Karena Prinsip kerja multimeter pada kumparan dari kutub utara dan kutub selatan, di mana ujung kumparan diberi energi listrik, maka besaran listrik tersebut bergerak menjadi energi gerak. itu ya. Kemudian hasil yang tadi itu, kelebihan dan kekurangan dari masing-masing multimeter apa? Kelebihan multimeter digital: penggunaan lebih mudah, artinya tidak perlu menghitung nilai yang kita ukur karena multimeter digital langsung keluar hasil. Kekurangan multimeter digital: Kekurangannya sulit digunakan untuk mengukur kerusakan komponen seperti elko, transistor, dan sebagainya. Kelebihan multimeter analog: untuk pengecekan nyari kerusakan. lagi, no? Nyari lagi. Kelebihan multimeter analog: untuk pengecekan kerusakan rangkaian atau komponen lebih mudah. Udah. Kekurangan multimeter analog: menggunakan rumus tertentu untuk menghitung nilai yang ditunjukkan jarum. Sudah. Itu saja hasil kelompokmu. Ya. Oke, thank you. Kita beri applause dulu untuk kelompok 2. Berdasarkan hasil presentasi kamu, nah, ya, semua kelompok, 3 kelompok sudah apa? Mengarah ke jawaban yang benar. Kemudian dari hasil presentasimu, mari bersama-sama
kita simpulkan. Kesimpulannya, ya, prinsip kerja prinsip kerja multimeter itu adalah berdasarkan apa? Kumparan Kutub yang diletakkan di antara kutub magnet permanen, ya, kutub utara dan kutub selatan. Kumparan tersebut, nah, ujung-ujungnya, ya, apabila diberi besaran listrik, besaran listriknya apa saja? Besaran listrik contohnya tegangan, arus, hambatan, itu besaran listrik ya. Ya. Maka kalau salah satu besaran listrik ini, ya, dihubungkan dengan ujung-ujung kumparan pada multimeter tadi, maka besaran listrik ini akan dirubah menjadi ya, energi gerak, sehingga hasil akhirnya apa? Jarum pada multimeter tadi bergeraknya sesuai dengan objek besaran yang akan diukur. Nah, sampai sini paham ya? Nah, sekarang kekurangannya yang analog. Kekurangannya Menggunakan rumus tertentu untuk menghitung nilai yang ditunjukkan jarum. Kekurangannya hasil pengukurannya tidak bisa langsung dibaca, tetapi menggunakan rumus tertentu. Jadi agak ribet ya. Jadi agak ribet. Maka kalau kamu tidak menguasai teknik pengukurannya, maka hasilnya juga akan salah. Itu ya. Kemudian tadi ada soal, silahkan dikumpulkan dulu soalnya. Soal yang saya berikan tadi dikumpulkan. Berdasarkan hasil evaluasi yang sudah kamu laksanakan, sebagian besar sudah menjawab dengan benar. Hanya kelompok 4 ya. Kita memulai pembelajaran dengan semangat, maka mengakhirinya juga harusnya dengan semangat. Bukan berarti selesai pembelajaran lalu leto ya. Tetap semangat ya. Baik, terima kasih anak-anakku sekalian. Kita akhiri pembelajaran kita dengan doa. Satu lagi, Bapak ingin menyampaikan, agar nanti di rumah kalian mengantisipasi, menyiapkan diri untuk pertemuan selanjutnya, ya. Pertemuan selanjutnya materi bahasan kita masih seputar resistansi ya. Jadi yang akan kita lakukan adalah, kalau hari ini kita materinya adalah menerapkan pengukuran resistansi menggunakan multimeter. Maka di pertemuan selanjutnya nanti tolong disiapkan bahan-bahannya, bahan bacaan dan sebagainya terkait dengan melakukan pengukuran, ya. Jadi pertemuan kedepannya nanti kalau ada resistor di bawah ya, kita akan melakukan pengukuran resistor menggunakan multimeter. Oke. Jadi minggu depan pada saat menggunakan multimeter sudah paham ya, jadi tidak sembarangan ya, karena tata cara penggunaannya hari ini sudah kita bahas. Baik, yang berdoa sekarang giliran Sony. Son, maju berdoa. Doa penutup ya. Oke, silakan ambil posisi yang khidmat. Kita berdoa yang akan dipimpin oleh temanmu. Silakan Son. Jangan nyari dong. Iya. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang agama Kristen, izinkan saya memimpin doanya. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, kiranya Engkau menyertai kami dari awal hingga berakhirnya sampai rumah kami. Ya Tuhan, hanya ini doa dan permohonan kami. Ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Thank you Sony ya. Applause untuk Sony ya. Boleh pulang.
Mbok iya sing full senyum sayang, ben aku semangat berjuang. Ojo nuruti gengsimu, jelas-jelas aku ndak mampu. Mbok iya sing full senyum sayang, ben aku saya tambah sayang. Rasa